membahas mengenai switch. Yang akan kita pelajari yaitu tentang ARP table. Jadi ARP table itu sendiri adalah resolution protocol, yang artinya adalah itu mencari sebuah alamat MAC atau MAC address. Oke, langsung saja kita ke contoh kasusnya ya teman-teman. Di sini kita buat PC1 dan PC2. Di sini kita hubungkan, terus di sini kita akan konfigurasikan IP-nya. Di sini kita jabarkan dulu ya teman-teman IP-nya, yaitu PC1 192.168.1.1, dan untuk PC2 IP-nya adalah 192.168.1.2. Oke, selesai. Sekarang kita ke konfigurasinya, yaitu ke desktop, lalu IP configuration. IP-nya adalah 192.168.1.1, dan untuk subnet max-nya adalah 255.255.255.0. Jika sudah, kita lanjut ke PC2. IP-nya adalah 192.168.1.2. Terus untuk subnet max-nya masih sama ya teman-teman. Oke, setelah konfigurasi kita akan mencoba mengamati ARP table-nya, atau kita akan mencoba mengamati bagaimana paket-paket tersebut terkirim. Kita masuk ke mode simulation ini. Nah, pada mode simulation ini kita akan mencoba mengamati tahap-tahap paket yang dikirim ya teman-teman. Misalkan di sini kita akan mencoba mengirimkan paket dari PC1 ke PC2. Nah, dari PC1 itu belum tahu MAC addressnya PC2 itu berapa. Kita coba lihat. Jadi karena belum tahu MAC addressnya PC2 itu berapa, jadi PC1 itu mengirimkan FFF, yaitu untuk ke semua device-nya yang terhubung ke PC1. Jadi itu intinya karena PC1 belum tahu MAC address PC2 berapa, jadi PC1 itu mengirimkannya adalah FFF. Nah, seperti itu ya teman-teman. Terus untuk yang 00C85DD790D itu adalah MAC address PC1. Kita coba cek MAC address PC, yaitu di bagian desktop, terus command prompt. Di sini kita ketikkan ipconfig/al. Nah, benar ya teman-teman untuk MAC address PC1-nya. Oke, kita lanjut dari PC1. Itu tadi mengirimkan paket ke PC2. Nah, di PC2 itu ini diterima ya teman-teman. Nah, terus di PC1 dia akan bertanya, apakah PC2 itu IP-nya 1.2. Lalu di sini PC2 menjawab, iya, saya adalah PC dengan IP 1.2. Terus di sini akan dikasih MAC address-nya, yaitu yang 00C85DD790D. Itu adalah MAC address PC2 ya teman-teman. Setelah dapat MAC address-nya, lalu dikembalikan lagi ke PC1-nya untuk membalas ya teman-teman. Dan di sini setelah tahu IP address dan MAC address-nya udah kenalan, berarti barulah dikirimkan paket ICMP atau paket ping ya teman-teman. Setelah membalas ini, kita kirimkan lagi paket ping ke PC2, dan PC2 pun menerimanya. Setelah menerimanya, yaitu dia mengirimkan kembali ke PC1-nya. Jadi begitulah terbentuknya ARP ya teman-teman. Di sini kita lihat bahwa ARP saja yang sudah berkenalan dengan PC1 di command prompt. Ini kita coba cek ARP-A. Nah, bisa dilihat ya teman-teman bahwa ini IP dari PC2 dan MAC address dari PC2 juga. Di sini kita bisa buktikan apakah itu benar adalah MAC address PC2. Kita coba cek di PC2-nya. Yaitu kita ketikkan ipconfig/al. Nah, di sini sama ya teman-teman, sama seperti tadi. Jadi ini adalah bagaimana ARP table bisa terbentuk. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengamati bagaimana ARP table terbentuk dengan menggunakan switch.
Di sini kita masuk saja ke switch-nya. Dan misalkan kita di sini mempunyai 3 PC ya teman-teman. Terus di sini kabelnya kita hapus dulu. Ini kita klik real time dulu ya teman-teman. Oke, setelah itu kita hubungkan menggunakan kabel dari PC 1 ke switch dan dari PC 2 ke switch, dan yang terakhir dari PC 3 ke switch juga. Nah, untuk PC 1 dan PC 2 itu sudah memiliki IP address ya teman-teman. Sekarang kita hanya akan mengkonfigurasi IP address untuk PC 3-nya saja. Yaitu di sini IP-nya adalah 192.168.1.3. Terus kita ke desktop IP configuration. Kita isikan IP-nya yaitu 192.168.1.3. Dan untuk subnet max-nya masih sama ya teman-teman. Oke, selesai. Itu adalah untuk konfigurasi IP address-nya. Di sini kita ke PC 1, terus ke command prompt, kita ketikkan arp-a. Ini spasi ya teman-teman. Nah, di sini kosong ya teman-teman. Berarti belum ada yang mencoba berkomunikasi dengan PC 1. Dan di PC 2 juga kita cek arp-a. Di sini kosong juga ya teman-teman. Sekarang kita coba cek yang di PC 3. Oke, belum ada juga ya teman-teman, karena memang PC 3 ini baru kita buat ya teman-teman. Oke, di sini kita akan coba mengamati lagi bagaimana ARP table ini terbentuk. Kita masuk pada mode simulation lagi. Kita bisa delete dulu. Di sini kita hapus dulu ya teman-teman untuk ARP table-nya. Di PC 1 kita hapus dulu yaitu arp-d. Setelah terhapus, kita coba cek lagi arp-a. Sudah kosong ya teman-teman. Terus kita ke PC 2, kita hapus juga yaitu arp-d. Terus kita coba cek lagi. Nah, di sini sudah kosong ya teman-teman. Di sini kita delete. Kita coba dari awal ya teman-teman. Yaitu PC 1 mencoba berkomunikasi ke PC 2. Karena PC 1 ini belum berkenalan dengan siapa-siapa atau berkomunikasi dengan siapapun, jadi akan dikirimkan paket ARP. Terus ARP tersebut akan dimasukkan ke switch dulu. Kemudian dari switch akan diterima, terus akan dikirimkan ke PC 1 dan PC 2. Nah, nanti switch itu akan bertanya ke PC 2 dan PC 3. Apakah kamu dengan IP 192.168.1.2? Bisa dilihat ya, di sini PC 3 tidak membalas karena IP-nya bukan 1.2. Terus di sini PC 2 akan membalas ke switch-nya, dan dari switch itu akan dikirimkan kembali ke PC 1. Nah, setelah berkomunikasi ini, jadi MAC address tersebut sudah masuk ke ARP table ya teman-teman. Setelah kenalan dan setelah tahu MAC address dan IP-nya berapa, di sini PC 1 akan mencoba mengirimkan paket ICMP atau paket ping. Di sini paket pingnya masuk ke switch dan switch akan mengirimkan ke PC 2. Setelah diterima, PC 2 akan membalas kembali ke PC 1. Gitu ya teman-teman, untuk bagaimana ARP table bisa terbentuk menggunakan switch dan 3 PC. Di sini kita juga bisa cek di command prompt, bisa dilihat ya bahwa di sini PC 1 sudah berkomunikasi dengan PC 2. Sekarang kita coba di sini kita delete. Terus kita mencoba lagi dari PC 1 ingin berkomunikasi ke PC 2. Ke PC 3, maaf. Di sini akan mengirimkan paket ARP lagi ya teman-teman. Karena PC 1 belum berkenalan dengan IP 1.3. Oke, dari PC 1 ke switch, lalu dari switch akan dikirimkan ke semuanya. Nanti yang akan membalas itu adalah PC 3. Karena dia adalah PC dengan IP 1.3. PC 3 ini akan membalas ke switch, terus switch itu akan mengirimkan kembali ke PC 1.
Setelah kenalan dan udah tahu IP dan MAC addressnya berapa, barulah dikirimkan paket ICMP yang seperti tadi, yaitu dari PC1 ke switch, terus dari switch ke PC3. Nah, PC3 itu udah diterima tuh, terus dibalas lagi ke switch, dan switch itu akan mengirimkan kembali ke PC1. Gitu ya teman-teman, di sini juga sudah successful. Kita coba cek lagi di PC1, kita ketikkan ARP-A. Di PC1 itu sudah berkomunikasi dengan IP 1.2 dan IP 1.3, yaitu PC2 dan PC3. Terus di PC3 kita coba cek ARP-A. Nah, di PC3 dia sudah berkomunikasi dengan PC1 yang IP-nya yaitu 1.1. Selesai ya teman-teman. Sekarang kita akan belajar tentang mengenal broadcast domain ya teman-teman. Nah, broadcast domain itu sendiri adalah mengirimkan ke semua device yang terhubung. Di sini kita coba hapus dulu ARP table-nya. Di command prompt yaitu kita ketikkan ARP-D. Terus kita coba cek lagi yaitu ARP-A. Sudah, terus kita ke PC2. Kemudian kita ARP-D juga. Terus ARP-A. Selanjutnya ke PC3, ARP-D juga. Terus dicek lagi. Nah, sudah ya teman-teman. Terus kita delete lagi. Kita coba PC1 berkomunikasi ke PC3. Nah, di sini akan mengirimkan paket ARP lagi ya teman-teman. Nah, dari PC1 akan mengirimkan ke switch, lalu dari switch akan mengirimkan ke semua device yang terhubung, yaitu PC2 dan PC3. Jadi seperti itu ya teman-teman yang namanya broadcast domain, yaitu mengirimkan paket ke semua device yang terhubung. Di PC3 menerima paketnya, lalu mengirimkannya lagi ke switch. Lalu dari switch itu akan mengirimkan lagi ke PC1. Jadi kayak bergantian seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah pengenalan PC1 akan mengirimkan kembali yaitu paket ICMP atau paket ping ke PC3. Dan PC3 akan membalas setelah menerimanya dan kembali lagi ke PC1. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk broadcast domain. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan ataupun penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.